Kota-kota di Tiongkok belum siap hadapi bencana iklim. Perubahan iklim memperburuk banjir musim panas tahunan di Tiongkok. Seperti dilaporkan Bloomberg, kota-kota di Tiongkok yang menampung jutaan orang tidak siap untuk menangani dampak kerusakan iklim. Curah hujan yang memecahkan rekor di Provinsi Tengah Henan menewaskan lebih dari 300 orang bulan lalu. Sementara hujan terus membanjiri kota-kota di beberapa wilayah lain. 2 orang tewas pekan lalu di Beijing setelah mereka terjebak di dalam mobil yang terendam di bawah jembatan. Tragedi itu menjelaskan kepada pembuat kebijakan dan warga bahwa kota-kota di Tiongkok, bahkan ibu kotanya, masih jauh dari siap menghadapi peristiwa cuaca ekstrim yang disebabkan oleh pemanasan global. Bukan hanya ancaman banjir, penelitian Greenpeace telah menunjukkan bahwa kota-kota metropolitan utama Tiongkok beresiko mengalami musim panas yang lebih lama dan lebih panas dalam beberapa dekade mendatang. Tahun demi tahun, para pejabat telah berjanji untuk lebih mempersiapkan Tiongkok untuk menghadapi bencana semacam itu. Sejauh ini respon itu setidaknya saat hujan deras difokuskan pada pembangunan infrastruktur seperti bendungan, tanggul, dan sistem drainase bawah permukaan. Investasi itu telah memainkan peran penting dalam menurunkan jumlah korban tewas dari catatan sejarah, tetapi terbukti sangat tidak memadai dalam menghadapi cuaca yang semakin berbahaya. Proyek-proyek ini dimaksudkan untuk membantu negara menghadapi banjir umum, bukan peristiwa ekstrim seperti yang melanda Henan tahun ini. Sebagian besar infrastruktur dibuat untuk melindungi kota dari banjir yang merupakan terburuk dalam 10 atau 20 tahun. Tetapi tidak realistis untuk meningkatkan semua infrastruktur agar dapat menghadapi banjir yang terburuk dalam ratusan tahun. Setelah banjir Henan, penggunaan media sosial Tiongkok mulai mengejek proyek Kota Spons, unggulan negara itu yang diluncurkan 2015. Inisiatif ini berupaya menggunakan taman lahan basah yang indah, trotoar permeabel, dan tangki penyimpanan bawah tanah untuk menyerap curah hujan yang tinggi dan melepaskannya perlahan ke sungai dan waduk. 2020, Bloomberg Green melaporkan, label Kota Spons kadang-kadang digunakan oleh pejabat provinsi dan perusahaan. Mereka ingin mendapatkan dukungan politik dan uang pemerintah untuk memenangkan persetujuan untuk pekerjaan konstruksi baru. Proyek kadang-kadang dibangun di atas dan lahan basah yang seharusnya bisa membantu menyerap air banjir. Begitu pembangunan baru dibangun, mungkin hanya akan ada sedikit insentif untuk berinvestasi dalam pemeliharaannya. Tiongkok tidak sendirian. Kota-kota di seluruh dunia bergulat dengan cara beradaptasi dengan perubahan iklim saat mereka berjuang melawan segala sesuatu, mulai dari kekeringan di California hingga gelombang panas di Prancis dan Spanyol. Satu laporan lembaga nirlaba Carbon Disclosure Project yang menganalisis lebih dari 800 kota menunjukkan 43% dari mereka tidak memiliki rencana untuk menghadapi cuaca yang lebih ekstrim. Hanya 59% kota yang telah melakukan penilaian resiko dan kerentanan. Salah satu langkah pertama untuk mengembangkan strategi adaptasi iklim yang menyebabkan lebih dari 400 juta orang berisiko. Menurut Ma Jun, pendiri Institute of Public dan Urusan Lingkungan, kota-kota di Tiongkok tidak hanya perlu meningkatkan perangkat keras, mereka dengan membangun infrastruktur yang lebih baik untuk melindungi orang dari cuaca ekstrim. Mereka juga perlu mengembangkan keterampilan lunak seperti sistem peringatan dan pemantauan cuaca. Henan, seperti kebanyakan provinsi di Tiongkok, tidak memiliki sistem tanggap darurat yang efektif. Di ibu kota Zhengzhou, 14 orang tenggelam setelah kereta bawah tanah membanjiri dan menjebak mereka di gerbong selama lebih dari 3 jam. Satu-satunya proyek adaptasi iklim yang dipimpin pemerintah diluncurkan 4 tahun lalu. Tiongkok mencakup 28 kota meskipun Tiongkok memiliki lebih dari 100 kota dengan populasi di atas 1 juta. Banjir menyebabkan kematian dan kehancuran setiap tahun. Pemandangan dahsyat dari hujan tahun ini di Henan telah memicu diskusi yang belum pernah terjadi sebelumnya di media pemerintah dan di internet tentang apa yang perlu dilakukan Tiongkok untuk beradaptasi. Para ahli telah menganjurkan untuk mendidik masyarakat tentang resiko bahaya yang paling umum, mengoptimalkan protokol darurat, dan meningkatkan program keuangan dan asuransi. Pada akhir tahun 2020, kota-kota akan mengalami peningkatan yang signifikan dalam kemampuan beradaptasi mereka, dan orang-orang yang tinggal di kota akan memiliki kesadaran yang lebih besar tentang perubahan iklim.
Begitulah kata perencana ekonomi dan Kementerian Perumahan Negara itu dalam satu dokumen yang meluncurkan program pada tahun 2017. Tidak ada pembaruan sejak itu. Gelombang panas terjang Cina, suhu permukaan trotoar capai 60 derajat Celcius. Gelombang panas menerjang provinsi Guangdong dan Hebei, Cina. Situasi itu membuat Badan Meteorologi mengeluarkan peringatan pada warga dan kebutuhan listrik melonjak. Badan Pengamat Meteorologi Provinsi Hebei mengeluarkan peringatan orange untuk suhu tinggi atau level kedua tertinggi dalam sistem peringatan cuaca 4 tingkat di Cina. Di kota Xingtai, suhu tertinggi mencapai 39 derajat Celcius, memaksa para pejalan kaki menggunakan topi dan baju pelindung matahari. Di kota Handan, suhu di sebagian besar tempat mencapai 30 derajat Celcius. Di kota Xixian, suhu aktual di permukaan trotoar mencapai 60 derajat Celcius. Truk-truk menyemprot air dikerahkan untuk membantu menurunkan suhu jalanan. Hari ini panas ekstrim, terasa gerah saat berada di luar. Saya telah melakukan semua cara untuk melindungi diri saya dari matahari, seperti tabir surya dan topi. Begitulah ujar seorang warga. Di Provinsi Guangdong, penggunaan listrik terus meningkat sejak Juni. Banyak kota mengalami konsumsi listrik tertinggi dalam rekor selama akhir pekan lalu, akibat suhu tinggi sehingga penggunaan pendingin udara meningkat drastis. Penggunaan listrik di provinsi itu mencapai 112,5 juta kilowatt atau naik 3,25% dari rekor tertinggi tahun lalu. Kota-kota di Asia Timur akan menghadapi ancaman cuaca panas dengan frekuensi lebih tinggi yang bisa mendatangkan efek buruk bagi lingkungan. Greenpeace Asia Timur menganalisis ada 57 kota di seluruh daratan Cina, Korea, dan Jepang akan dilanda cuaca panas ekstrim. Cuaca panas akan tiba lebih awal di lebih dari 80% kota yang diteliti di Asia Timur. Awal musim panas ini, suhu ekstrim di Guangdong, Cina memaksa pabrik-pabrik tutup, dan di Korea ratusan ribu ternak dilaporkan mati karena gelombang panas. Begitulah kata manajer proyek urgensi iklim Greenpeace Asia Timur, Mick Yang Kim. Greenpeace yang merilis temuannya pada Kamis lalu mengatakan cuaca panas ekstrim yang terjadi itu bukan kebetulan dan terjadi secara konsisten sesuai perubahan iklim di kawasan tersebut. Suhu yang berbahaya akan intens terjadi, kecuali pemerintah beralih dan penggunaan bahan bakar fosil menjadi energi bersih, seperti bahan bakar angin dan surya. Efek cuaca panas ekstrim telah terlihat di beberapa daerah lain di dunia dalam beberapa hari terakhir, seperti kebakaran hutan di Turki, Yunani, dan sejumlah negara di Eropa Selatan yang juga merembet ke daerah pemukiman. Di Tokyo dan Seoul, musim panas pertama 2021 ini terjadi 11 hari lebih awal dibandingkan periode 2001 hingga 2020. Sementara itu, musim panas di kota Sapporo, Jepang bergeser 23 hari lebih awal. Di Korea Selatan, kota Gwangju mengalami perubahan paling drastis, dengan musim panas pertama datang 12,7 hari lebih awal dibanding periode 2001 hingga 2020. Studi Greenpeace menyebutkan gelombang panas yang berlangsung di kawasan Asia Timur tercatat lebih parah dan memiliki frekuensi lebih tinggi. Di Tokyo, suhu di musim panas telah mencapai 33 Celcius, 2 kali lebih tinggi sejak 1960-an. Temperatur ekstrim dan datangnya cuaca panas lebih awal sangat mempengaruhi manusia dan lingkungan mata pencarian mereka, seperti pertanian dan ekosistem lingkungan secara keseluruhan menurut laporan tersebut. Antara 2000 dan 2018, kematian terkait panas pada orang berusia 65 tahun ke atas meningkat sebesar 54% di seluruh dunia. Jepang dan Cina Timur menghadapi dampak yang tidak proporsional, demikian temuan studi tersebut. Menurutnya ada kebutuhan mendesak untuk memperkuat target terhadap perubahan iklim, meliputi mengakhiri semua pembiayaan industri bahan bakar fosil dan menerapkan peralihan ke energi terbarukan 100% secepat mungkin. Para ilmuwan mengatakan pengurangan emisi global menjadi nol bersih akan menjauhkan dunia dari kemungkinan peningkatan suhu bumi sebesar 1,5 derajat Celcius.